Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Teriknya sinar surya menyadarkan Jambu Nada. Dia harus melanjutkan perjalanan ke Pedukuhan Runjung. Gunung Pamarihan berada di utara Pedukuhan Runjung. Tujuannya hanya menyelidiki keberadaan Rakayan Kembar dan konco-konconya yang menghilang begitu saja dari kota Raja Majapahit sebulan setelah pelantikan Patih Gajah Mada sebagai Mahapatih, namun belum ditasbihkan sebagai Mangkubumi. Raja Puteri Tribuana Tunggadewi berniat mentasbihkan gelar atau jabatan Mangkubumi pada Mahapatih Gajah Mada setelah Gajah Mada menyelesaikan tugasnya memindahkan kota Raja Majapahit ke Trowulan. Jantaka, kita lanjutkan perjalanan, kata Jambu Nada pada Jantaka. Dengan sekali lompat, Jambu Nada duduk di pelana kuda. Hait, hait. Jantaka segera memutar badannya dan melanjutkan perjalanan ke arah barat. Jambu Nada yang duduk di punggung Jantaka tidak berniat terlalu memaksakan Jantaka setelah terpeleset dan jatuh bergulingan. Kedua kaki belakang Jantaka memang agak keseleo, itu menurut Jambu Nada. Kecepatan berlari Jantaka berkurang. Jalanan setapak yang mereka laluin mulai agak lebar dan bebatuan licin maupun runcing yang sebelumnya banyak berserakan di jalan setapak mulai tidak ada. Kesempatan ini dipergunakan Jambu Nada memanjakan matanya. Pemandangan alam padang sabana itu membuatnya takjub akan kekuasaan yang Maha Esa. Sejauh mata memandang, yang nampak hanya hamparan rumput-rumput ilalang menari-nari tertiup hembusan angin barat. Awan-awan biru keputihan berarak di atas kepala mereka. Langit cerah berawan itu membuat Jambu Nada terpesona. Di ujung barat, ada segaris selulit. Kemungkinan itulah hutan yang masuk wilayah Pedukuhan Runjung. Hutan yang akan mengakhiri perjalanan mereka di padang sabana itu. Tak jauh dari mereka, nampak segerombolan rusa. Ada yang berlari-lari ke sana kemari, ada pula yang diam, kepalanya ditengadah, menatap Jambu Nada dan Jantaka yang melintas. Wow, itu rusa. Jantaka, teriak Jambu Nada senang. Jantaka rupanya mendengar teriakan Jambu Nada, dia mengikik beberapa kali tanpa menghentikan larinya. Kau tahu Jantaka, aku dibesarkan dengan makan daging rusa hasil buruan ayah di lereng Gunung Arjuna. Rusa-rusa di sini tampak lebih besar dan lebih lincah dari rusa-rusa lereng Gunung Arjuna. Lihat Jantaka. Rusa kecil itu berlari mengejar kita, teriak Jambu Nada pada Jantaka. Jantaka memelankan larinya dan berhenti sejenak melihat ke samping kirinya, seolah tahu arti perkataan Jambu Nada. Rusa kecil itu turut berhenti, diam sejenak, daun kupingnya yang panjang ke atas bergerak. Hahaha, dia ingin lari bersama kita, kata Jambu Nada. Namun Jantaka tak berlari, dia berjalan jongklak. Jambu Nada melihat ke belakang dari atas punggung Jantaka. Sudah jauh kita dari tempat tadi, kata Jambu Nada memperkirakannya. Jantaka mengikik sebagai balasan atas perkataan Jambu Nada. Semakanan nasi. Hai, apa itu? Teriak Jambu Nada menunjuk ke arah selatan. Tepatnya di belakang gerombolan rusa-rusa liar yang masih mengikuti mereka. Jantaka langsung berhenti, tiba-tiba dia merasa gelisah. Mungkin nalurinya memberi isyarat. Jambu Nada melompat turun dari punggung Jantaka, turun di sisi kiri Jantaka. Jambu Nada mengucek-ucek kedua matanya. Apa dia tak salah melihat rusa-rusa yang mengikuti Jambu Nada dan Jantaka di hamparan ilalang dan perdu? Juga berhenti sejenak, menoleh ke belakang dan dengan sekali hentakan yang diberikan kedua kaki belakang, rusa-rusa itu melompat kemudian berlari ke sana kemari menyelamatkan diri. Naluri Jantaka memintanya berlari seperti rusa-rusa liar itu. Jantaka mengangkat kedua kaki depannya, mengikik sekeras yang dia bisa. Kemudian akibat dorongan kedua kaki belakangnya yang tadinya keseleo, tak digubrisnya,
tubuh Jantaka melesat secepat yang dia bisa. Jambu nada dengan sigap menjepit kedua kakinya ke perut Jantaka. Tali kekang dibiarkan meliuk-liuk tertiup angin depan. Kedua tangan jambu nada memeluk leher Jantaka. Jantaka terus berlari dan berlari dengan jambu nada di punggungnya. Hebatnya kuda itu tetap berlari di lintasan jalan setapak. Semakin jauh semakin lebar jalan itu. Wajah jambu nada telungkup miring kiri di belakang surai Jantaka. Kedua matanya tak bergeming melihat satu persatu rusa-rusa liar itu dilahap binatang melata yang sangat besar. Rusa-rusa liar itu ditaksir jambu nada setinggi setengah tombak dengan tubuh gemuk. Hanya dengan sekali lahap, lenyap di dalam mulut binatang purba itu yang menganga hampir satu tombak. Tak pernah jambu nada melihat binatang melata sebesar itu. Tubuh bersisik bintang itu berkilau-kilau tertimpa sinar surya. Pancarannya ada yang warna biru, coklat, putih, kuning, dan merah. Tubuhnya sebesar kerbau. Panjangnya membuat jambu nada menelan ludah berkali-kali, bukan karena tergiur oleh sebentuk makanan, namun karena tak percaya. Panjangnya mungkin berpuluh-puluh tombak. Itu saja sudah buat jambu nada terkesimak. Apalagi kepala binatang melata itu, benar-benar seperti dalam dongeng tentang ular berkepala naga. "Cepat Jantaka!" teriak jambu nada pada Jantaka. Ilalang-ilalang dan tanaman perdu bukan halangan untuk ular besar dengan dua tanduk berwarna hijau mengkilat itu mengejar mangsa-mangsanya. Hampir setengah tombak panjang sepasang tanduk ular besar itu. Gumam jambu nada takjub. Sepertinya, kecepatan lari Jantaka sudah maksimal, tak bisa melampau kecepatan ular besar itu. Jambu nada menelan ludahnya lagi. Begitu rusa terakhir masuk ke dalam mulut ular besar itu, ular itu meliuk sebentar ke arah Jantaka dan jambu nada, menatap jambu nada sejenak, kemudian tak disangka, ular besar itu mulai bergerak mendekatin mereka. Jambu nada yang melihat ular besar itu mengejar mereka berdua, langsung berteriak, "Cepat Jantaka!" Jarak mereka dengan ular besar bertanduk kira-kira 100-an tombak. Kecepatan ular melebihi kecepatan Jantaka. Setengah minum kemudian, jarak semakin dekat, kira-kira puluhan tombak. Jambu nada mengalihkan pandangannya ke depan. Nampak hutan tujuan mereka sudah nampak. Ilalang dan tanaman perdu perlahan menghilang, diganti dengan semak-semak hutan yang tumbuh sepanjang tepian jalan setapak itu. Jambu nada kembali palingkan wajahnya ke kiri. Ular besar itu masih mengejar mereka, namun pergerakannya tak secepat tadi. Begitu mendekati tepian hutan bersemak-semak, ular besar itu berhenti. Jarak mereka sudah dekat sekali, paling tidak ada 7 tombak. Jantaka tak mengendorkan laju larinya. Tak ada lagi ilalang di kanan kiri mereka. Berganti semak-semak di tepian jalan. Setengah minum kemudian, udara berubah lembab. Sinar matahari senja menerobos jatuh dari balik dedaunan pohon-pohon mahoni dan sejenisnya. Terpaan angin yang bertekanan perlahan mulai menghilang. Jambu nada meraba wajahnya. Ada rasa kebas pada wajahnya, mungkin akibat dari terpaan angin yang bertekanan saat Jantaka melaju kesetanan dikejar ular besar berkepala naga dan bertanduk hijau itu. Masih teringat jelas, saat jarak mereka dengan ular besar itu sudah sangat dekat sebelum akhirnya ular besar berhenti dan meliuk kembali ke padang sabana dengan gerakannya yang sangat cepat. Jambu nada melihat sisik-sisik ular besar itu dengan jelas. Satu lipatan sisik ular besar itu seukuran telapak tangan jambu nada. Kepala ular itu benar-benar besar. "Jantaka, kita tak jadi mangsa ular naga tadi," teriak jambu nada pada Jantaka yang akhirnya perlahan tapi pasti mulai mengendorkan laju larinya. "Kau pasti kehausan," kata jambu nada lalu melompat turun dari kudanya. "Aku mendengar ada suara gemericik air di sebelah timur hutan ini," kata jambu nada pada Jantaka lalu diraihnya tali kekang dan menuntutnya ke sumber suara air itu.
Pada jalan tikus yang hanya selebar bahu manusia dewasa, Jambu Nada membawa jalan. Dia maju ke depan, masih memegang tali kesan kuda Jantaka. Kedua kakiku agak gemetaran, kata Jambu Nada dan dibalas dengan rintikan dari Jantaka seolah menertawakannya. Gigi-giginya diperlihatkan ke Jambu Nada.